wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah ma daqat illa wa farajahullah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Qulu jami'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Taqdir wa ihtirami jami'al habaib. Wa khusus bi dzikri huna al-habib طه المحضر حفظه الله تعالى ورعاه معاطل العمر في أتم الصحة والعافية. الحبيب عبد القادر الحبشي، الحبيب لقمان السجاد، الحبيب زكي الحداد، الحبيب صالح جمال الليل. Kita doakan semua, semoga para habaib kita senantiasa diberikan umur yang panjang, diberikan sehat wal afiyah, fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan tidak lupa pula segenap para sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat desa Batu Retno serta pengurus Riyadul Jannah Kordes Batu Retno yang senantiasa mugi panjenengan sedaya tansah diparingi sehat wal afiyah. Amin. Paringi kekuatan zahir wa batinan untuk bisa terus berkhidmah di majelis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan tidak lupa pula segenap hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang teristimewa pada malam hari ini, sahibul hajah, keluarga besar daripada Ibu Hajah Nurul Hikmah. Semoga panjenengan diparingi sehat wal afiyah. Amin. Semoga pada malam hari ini hajat panjenengan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu kenikmatan, suatu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk ke tempat ini, kita hadir ke tempat ini tidak lain tidak bukan kecuali untuk sesosok manusia yang beliau telah mencintai kita sebelum kita ada. Allah. Sesosok manusia yang beliau senantiasa menangis untuk kita walaupun kita masih belum ada, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari dengan kita istiqomah hadir majelis seperti ini, sebagaimana Rasulullah menangis untuk kita, maka pada malam hari ini mari kita bisa menangis dan merindu kepada kekasih kita Rasulullah SAW. Dikatakan oleh Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Lau lam yakun lis-salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thawabun siwa annahu yarji bidzalika syafa'ah, lakana al-wajib 'ala al-'aqil alla yaghfula 'anha." Kalau saja pahala, kalau saja tidak ada pahala ketika kita membaca sholawat kepada Rasulullah, kecuali pahalanya adalah mendapatkan syafaat saja, tidak ada lain, hanya mendapatkan syafaat saja, andaikan, maka wajib bagi kita untuk senantiasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakaifala, bagaimana tidak wajib lagi ketika seseorang itu membaca sholawat, selain dia mendapatkan syafaat Rasulullah, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lebih wajib lagi untuk kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
diceritakan ada seorang yang bernama Al-Imam Shibli radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Al-Imam Shibli ini berkunjung kepada Al-Imam Abu Bakar ibn Mujahid. Ketika Al-Imam Shibli berkunjung kepada Al-Imam Abu Bakar ibn Mujahid, Al-Imam Shibli disambut dengan luar biasa penghormatan, luar biasa kasih sayang Al-Imam Abu Bakar ibn Mujahid kepada Imam Shibli. Sampai-sampai ketika Imam Shibli datang ke rumah Al-Imam Abu Bakar ibn Mujahid, Al-Imam Shibli dirangkul, fa'anaqahu. Di dalam kitab disebutkan fa'anaqahu, yaitu dirangkul kuat oleh Al-Imam Abu Bakar ibn Mujahid. Ketika Al-Imam Abu Bakar ibn Mujahid ini merangkul Al-Imam Shibli, Al-Imam Abu Bakar ibn Mujahid mencium kening Al-Imam Shibli radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Al-Imam Abu Bakar mencium Al-Imam Shibli di keningnya, ada murid yang melihatnya. Kemudian murid tersebut bertanya kepada Al-Imam Abu Bakar tadi yang mencium Al-Imam Shibli, "Wahai Imam, kenapa engkau mencium kening Al-Imam Shibli radhiyallahu ta'ala anhu?" Maka Al-Imam Abu Bakar tadi mengatakan, "Fama fa'altu illa kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam fa'ala." Sesungguhnya aku tidak melakukan sesuatu kecuali aku telah berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpiku. Oleh karena itu aku melihat dalam mimpiku Rasulullah telah mencium terlebih dahulu Al-Imam Shibli radhiyallahu ta'ala. Oleh karena itu, sebab itu aku mencium Al-Imam Shibli radhiyallahu ta'ala anhu. Kita lihat bagaimana sesosok imam Al-Imam Abu Bakar ibn Mujahid, Al-Imam Shibli radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa Al-Imam Shibli ini bisa mendapatkan ciuman di keningnya dari Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Kana yaqra'u ba'da kulli salah al-ayah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Tahu kenapa Al-Imam Shibli dicium keningnya oleh Rasulullah? Karena beliau mengamalkan setiap selesai sholat, beliau membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Oleh karena itu, sebagaimana guru kita mengijazahkan kepada kita sewaktu beliau masih ada, yaitu untuk kita mengamalkan membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Semoga dengan kita bersolawat seperti malam hari ini, semoga Rasulullah akan mencium kening kita. Amin. Bukan hanya di situ saja, melainkan Rasulullah akan hadir ketika kita menghadapi sakratul maut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan dalam sebuah kitab karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitab tersebut disebutkan ada salah satu ungkapan ulama, tidaklah seseorang itu, yang artinya tidaklah seseorang itu ketika membaca sholawat, baik di rumahnya, baik di jalan raya seperti ini, baik dimanapun dia berada, paling tidak fa'idha mata hawanallahu alaihi jawaba munkar wa nakir. Paling tidak dia akan mendapatkan ketika dia menghadapi sakratul maut, Allah akan mempermudah dia ketika menghadapi sakratul maut. Tidak lain tidak bukan, dia akan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya membuka kitab daripada syarah daripada Ratibul Haddad. Di situ ada riwayat warada anna Allah Ta'ala wakkala bi qabri malakan a'tahu asma'al khalaiq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beberapa malaikatnya
menjaga di sekeliling makom Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lantas malaikat tersebut diberikan semua nama umat Nabi Muhammad mulai awal sampai nanti yaumul kiamah. Lembaran-lembaran kertas di situ tercatat nama-nama semua tanpa terkecuali nama umat Nabi Muhammad SAW. Falam yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah illa ballaghani bi ismihi wa ismi abihi fulan ibn fulan sallallahu alaihi. Tidaklah ada seorang yang dia bersolawat kepada Nabi Muhammad sampai nanti di yaumul qiyamah, sampai nanti hari akhir, kecuali setiap satu orang tersebut ketika baca sholawat akan dilaporkan kepada Rasulullah SAW namanya. Bukan hanya nama dia saja yang baca sholawat, melainkan nama ayahnya ikut pula dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat ini menunjukkan bahwasannya orang yang gemar membaca sholawat seperti dia itu telah berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana bisa? Karena ketika seorang anak itu baca sholawat, sungguh nama orang tuanya menjadi mulia berkat anak itu tadi membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jikalau kita sebagai anak belum bisa membahagiakan orang tua kita di dunia, belum bisa menyenangkan orang tua kita di dunia, paling tidak kita bisa membuat mulia namanya nanti di akhirat. Lebih-lebih ketika ada orang tua di antara kita yang sudah meninggal dunia, ketika melihat anaknya yang gemar membaca sholawat seperti ini, maka nama mereka di sana dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Riwayat yang kedua diceritakan anna rajulan min Bani Israil fatahat Taurata yauman. Dikisahkan ada seorang daripada umat Nabi Musa, yaitu Bani Israil alaihissalam. Bani Israil itu suatu hari orang tersebut membuka kitab sucinya, yaitu kitab Taurat. Ketika membuka kitab Taurat, fawajada fihi isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mendapati ketika membuka kitab Taurat nama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasalla alaihi. Kemudian orang tersebut langsung spontanitas mengucapkan sholawat kepada kekasih kita Rasulullah SAW. Sebab orang tersebut ketika membuka kitab Taurat, kemudian mendapatkan di situ nama Rasulullah, kemudian dia membaca sholawat, faghfara lahu bidzalik, maka Allah ampuni dosanya berkat dia membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya di situ. Fa'amarallahu ta'ala Musa bighaslihi wassalati alaihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memandikan dan menyolati orang tadi, umatnya tadi yang telah membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Semoga dengan kita gemar membaca sholawat seperti ini, semoga Rasulullah akan hadir di dalam kubur kita, hadir di dalam mimpi kita. Semoga Rasulullah senantiasa menjadi pendamping hidup kita, sehingga hidup kita selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan suatu cerita. Di dalam syarah Ratibul Haddad itu ada salah satu riwayat, ada salah satu orang soleh tersebut ini ketika sebelum beliau itu tidur, beliau itu senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan beberapa jumlah yang beliau istiqomahkan. Panjenengan saat dari itu bilang pinten solawat dengan maus, Bu, Pak, pinten solawat, berapa kali solawat dengan itu maus? Berapa solawat? Jujur mawon,
Apa ningali HP? Hah? Apa ngerumpi kali bujune? Hah? Apa? Mau apa jenenge? Hah? Mau sholawat apa maos? Mas WA. Maos WA. Hah? Maos Salawat. berapa kali? Inang beli ada tuh ini. Kon jadi mau. Hah? Ping saya, Masya Allah. Saat dinoto ping saya beting dulu. Beliau itu orang soleh tersebut mengistiqomahkan baca sholawat sebelum tidur dengan ba'dul adatnya itu dengan beberapa jumlah yang beliau istiqomahkan. Kemudian akhirnya saking banyaknya beliau itu baca sholawat sampai-sampai beliau itu tertidur, terlelap tidur, bukan sengaja tidur. Bener ya, orang yang tertidur kali niat turun itu bener. Nah, orang soleh tadi saking banyak baca sholawat sampai-sampai kecapean tertidur. Ketika tertidur, fa'idha ana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad dakhala alayya min babil ghurfah. Aku melihat dalam mimpiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kamarku. Fa'adha'atil ghurfah nuran. Kemudian kamar tersebut, dengan masuknya Rasulullah ke dalam kamar tersebut, kamar menjadi terang benderang. Tsumma nahadu nahwi, kemudian Rasulullah menghampiriku. Wa qala, dan Rasulullah berkata, hati hadzal fam alladzi kana yukthiru sholata alayya la uqabbilahu. Kata Rasulullah, berikan mulutmu itu, karena mulutmu senantiasa membaca sholawat kepadaku. La uqabbilahu, kata Rasulullah, aku akan mencium bibirmu. Allahumma sholli alaihi. Fakutu astahyi an yuqabbilani fi fiyya. Maka orang tadi yang ketika melihat Rasulullah, ketika menghampirinya dan Rasulullah mengatakan berikan mulutmu, beliau itu istahya, yaitu malu. Masa Rasulullah mencium bibirku? Akhirnya beliau itu menggelengkan kepalanya. Akhirnya Rasulullah mencium di pipinya. Fantabahtu fazi'an min naumi. Kemudian aku terjaga dari tidurku, ketakutan. Fantabahat sahibati fi janbi fa idza bil bayti yafuhu miskan min raihatihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika aku terjaga dari tidurku, aku mencium bau wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kamarku. Bahkan di dalam kitab ini disebutkan wa baqiyat raihatul miski min qiblatihi sallallahu alaihi wasallam fi khatti nahwa thamaniyati ayyam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium pipiku tadi, bau wangi misiknya Rasulullah itu tahan sampai 8 hari. Bahkan sampai istrinya tadi itu ketika setiap ingin mencium suaminya tadi masih berbau ciuman Rasulullah SAW. Itulah bagaimana jika seorang itu mengistiqomahkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, sungguh Rasulullah sangat sekali memperhatikan orang tersebut. Maka ketika seorang tersebut mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah, maka setiap kesusahan, kesulitan, kegundahan yang dialami pasti Rasulullah akan hadir di dalam mimpinya. Setidaknya jika Rasulullah tidak hadir dalam mimpinya, maka gurunya akan hadir di dalam mimpinya. Di antara ta'alluq hubungan seorang murid itu ada dengan gurunya. Ketika dia seorang murid tadi mendapatkan kegundahan, guru tadi mendatangi di dalam mimpinya. Itu minimal. Maka kita introspeksi dalam diri kita. Sudahkah setiap kita merasakan kegundahan, kegelisahan? Sudahkah guru kita datang dalam mimpi kita atau belum? Kalau guru kita datang di dalam mimpi kita, itu pertanda ada hubungan kita dengan guru kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan panjenengan sehat walafiat dengan kehadiran panjenengan di tempat ini. Semoga menambahkan keberkahan di dalam hidup kita, sehingga hidup kita mendapatkan keberkahan dan
kegembiraan dan kesenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.